Anggi mana Anggi? Anggi. Mana play mana? Bang Firman namanya suara. Cakep. Daerah mana tuh dua kopi? Dua kopi harus. Duduk aja. Permisi Kak Ciki sebentar. Iki. Sebentar aja. Bagaimana apa nanti bisa langsung tanya sama Kuasa hukumnya ya. sedikit Ada gelar perkara apa? pertanyaan Gelar perkara apa? Kak Ciki, Kak mungkin mengenai ini masih terus berlangsung atau mungkin Kak Ciki ada komentarnya? boleh langsung tanya aja nanti ke kuasa hukumnya Mas. Terus apa mobil? Nggak ada apa-apa. Gas terus. Ada barusan apa mungkin Kak? Mas Rizky tadi ditanyain apa aja? Ada berapa pertanyaan, Kak? Ada berapa? Gak ada lepas. Bang Firman langsung ke lawyer Bang Firman. Cabut. Ini Bu Ana Yuki di sini. Di sini Kak, di sini. Ntar wawancara ntar. Jangan sini, yuk. Ya wawancara ntar ya. Aku ke bawah deh. Kak, sedikit dong Kak. Statementnya Kak. Ibu gimana? Tadi sedikit dalam. Thank you. Dikit lagi Bu. Oh, thank you dong. Atas lagi. Firman. Adalah Rizky Aditya yang kami diundang untuk melakukan gelar perkara, dan kita justru ini waktu inilah yang kita tunggu-tunggu ya, supaya ada kepastian hukum untuk klien kami. Jadi dari semula kita menunggu ini karena selalu di media Anda akan tahu sudah lapor polisi, sudah SP3, sudah jelas ya kedudukan hukumnya. Mereka tidak melakukan upaya hukum pra peradilan, tapi kemudian tiba-tiba mereka minta dibuka lagi. Nah, inilah yang kita tunggu gelar perkara. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi ada kepastian untuk klien kami ya, bahwa ada kesempatan juga untuk kami menjelaskan bahwa klien kami tidak punya ya dasar untuk bisa dinyatakan melakukan dugaan tindak pidana penelantaran anak. Ya, karena apa? Karena Undang-Undang Perlindungan Anak sudah jelas yang bisa ya dinyatakan melakukan tindakan penelantaran terhadap anak. Satu adalah ayah kandung, ya. Dua, ayah angkat. Ketiga, ya, laki-laki yang merupakan ayah biologis dari seorang anak yang lahir dari dua perkawinan. Nah, masalahnya sampai hari ini ya kami sudah lakukan upaya maksimal berkali-kali, meeting tertutup, kami menyampaikan juga respon secara terbuka ke depan publik, kami sudah surati, kami sudah somasi, tapi pihak pelapor sama sekali tidak mau melakukan DNA. Nah itu kan menjadi pertanyaan. Justru ya kami meresepkan ya, kami selaku masyarakat ini akan melakukan laporan dugaan tindak pidana, dia sengaja melakukan pengaburan terhadap asal usul anaknya, ya kan, menolak untuk melakukan DNA, gitu loh. Nah, tapi tadi hasil gelar perkara semua sudah terang benderang ya. Alhamdulillah sudah terang benderang bahwa memang tidak ada dasarnya karena Rizky Aditya adalah bukan ayah kandung, dua Rizky Aditya bukan ayah angkat, ya. Ketiga, Rizky Aditya belum terbukti secara ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa Rizky Aditya adalah anak ayah biologis dari seorang anak. Jadi penelantaran ini tidak memenuhi unsur, ya. Dan kita sudah sepakat tadi, alhamdulillah kita tunggu itikat baiknya, ya. Tadi kuasa hukumnya pelapor sudah kita sampaikan, dan di depan pimpinan gelar perkara juga sudah ditanya apakah bersedia DNA, dia katanya bersedia. Nah, kita tunggu saja ya. Betulkah bersedia? Karena kita sudah somasi bahkan gitu loh. Jadi kita tunggu ya secepat mungkin untuk dilakukan DNA supaya ada kepastian hukum terhadap anak ini. Tapi Kak Rizky sendiri siap untuk itu? Oh iya, dari dulu Rizky siap. Nah ini yang kadang-kadang kan warganet salah menilai karena informasi simpang siur. Karena kita kan tidak pernah mau bicara di media, karena ini melibatkan anak di bawah umur. Tapi kita tegaskan dari awal kita siap untuk melakukan tes DNA. Kalau nanti terbukti identik, ya anak biologis Rizky siap bertanggung jawab. Gitu lah. Ya. Sementara berita di MA mengatakan bahwa udah memvonis kalau amar putusannya. Nah, putusan MA tadi sudah dijelaskan juga
di gelar perkara putusan itu tidak menyatakan Reski sebagai ayah biologis, ya. Tapi apabila sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya, artinya ada syarat putusan itu. Putusan itu bersyarat harus dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa memang Reski Aditya adalah ayah biologis. Apa itu? DNA. Artinya si terlapornya belum mau tes DNA sampai sekarang ya, bukan dari pihak Reski yang belum mau tes DNA ya? Tapi tadi sudah. Kalau tadi pelapor kan tidak hadir, ya. Tadi ditegur juga oleh pimpinan. Kenapa kok tidak hadir, gitu ya? Tapi katanya sakit. Tapi kuasa hukumnya tadi sudah menyampaikan secara tegas kepada kami bahwa pelapor bersedia. Nanti setelah ini mungkin mereka akan ke kantor beberapa hari kemudian, mungkin menunggu pelapor sehat kali ya. Kita akan bahas teknisnya, mau di mana, rumah sakit mana. Kita tidak mau ikut campur, misalnya bukan. Jadi gini, supaya tidak ada lagi fitnah di luar sana, seakan-akan kami yang mengatur DNA. Saya katakan silahkan Anda tentukan mau rumah sakit mana, gitu loh. Mau DNA di mana, kapan, silahkan kita ikut. Ciki tetap support Reski ya, Ciki tadi ada. Oh ya, alhamdulillah ya. Ciki tuh dari dulu saya bilang Ciki itu istri luar biasa, istri panutan seluruh Indonesia ya. Jadi dia tadi datang, dia support suaminya, dan bahkan tadi ditanya juga oleh peserta gelar perkara, oleh penyidik, apakah Ciki berkeberatan bila ditanya hal-hal yang sifatnya sangat pribadi. Ciki tidak keberatan. Jadi alhamdulillah. Yang pasti kita bersyukur ya Pak. Tapi ini udah selesai gitu, dan sudah disepakati tadi. Ayo cepat lakukan DNA. Tapi artinya mereka cukup terganggu nggak sih? Kan udah lama ya. Terganggu dong Mbak. Sekarang kamu udah menikah belum? Ini kalau kamu sudah menikah, kamu tahu rasanya lagi cinta-cintanya, lagi honeymoon, baru punya baby. Ada petir di siang bolong, tiba-tiba ada perempuan mengaku punya anak dari suaminya. Apa yang kamu rasakan? Hancur. Tapi alhamdulillah Ciki, ya, Citra Kirana itu perempuan yang sangat matang, mau mendengarkan nasihat, ya, dan mau bijaksana mengambil hikmah tentang takdir yang dia jalani hari ini, ya, alhamdulillah. Dan itu terbukti tadi dia dengan lapang dada menemani suaminya bergelar. Dengan adanya kasus ini ada kerugian nggak sih? Enggak ada dong. Rugi apa dulu? Atau kepercayaan dari klien atau Enggak. Oh iya, gara-gara itu Reski, Citra banyak kehilangan pekerjaan. Tapi ya sudah, karena mereka orang yang beriman, ya, mereka juga sedang belajar agama. Mereka meyakini bahwa ini takdir Allah yang harus dihadapi. Baik buruknya harus redok. Ada lapor balik nih? Enggak. Ngapain? Bu, tapi Reski sendiri meyakini bahwa yakin betul seperti apa? Loh, kita mau DNA untuk yakin ini anak dia apa bukan. Gitu loh. Keyakinan Reski sendiri mungkin seperti apa? Nggak ada satupun yang punya keyakinan sebelum hasil tes DNA keluar. Apa saja bisa terjadi, ya. Jangan-jangan anaknya tetangga. Jadi itulah kenapa kita itu memaksa, ya, untuk dilakukan DNA supaya memutus keraguan. Kasihan anak ini kan butuh masa depan, ya kan, dia butuh status yang jelas asal usulnya, gitu loh. Itu yang yang menjadi dasar kita kenapa harus DNA. Bu, kira-kira ini kasusnya kan udah lama bertahun-tahun, kenapa sih yang penyebabnya mungkin belum selesai juga gitu? Ya karena belum ketemu untuk DNA. Kalau dari, kan gini ya, waktu putusan pengadilan negeri kan kita menang, gugatan itu ditolak kan, karena dianggap tidak ada bukti ataupun saksi yang meyakinkan hakim, ya, menjadi dasar bahwa itu ada anak biologisnya Reski. Tapi dengan secara kemanusiaan waktu itu Reski Aditya meskipun menang, dia menawarkan untuk DNA. Gak mau, ya kan? Lalu keluar-keluar di media. Nah, untuk membackup itu kita lakukan press con, ya kan? Kita nyatakan di depan publik kita mau DNA. Nah, ya, saya nggak tahu pertimbangannya apa, tapi yang pasti apa
apapun itu ya, saya menghargai niat baik. Tadi kuasa hukumnya sudah sampaikan bahwa mereka bersedia untuk DNA. Kita doakan ya, kita doakan sama-sama supaya masalah ini selesai cepat, DNA bisa dilakukan. Anak ini juga punya status asal usul yang jelas. Tapi dari permasalahannya justru tidak Reski semakin dekat. Iyalah, kan gini, hubungan perkawinan itu makin diuji. Kalau dia berhasil dari perkawin ujiannya maka makin kokoh. Bu, ada batas maksimal DNA-nya kapan dilaksanakan nggak? Nggak ada. Jadi mungkin Bu akan ada lagi pemanggilan. Nggak ada. So, jadi langkah selanjutnya tinggal tes DNA untuk membuktikan ini. Tapi mungkin apa yang kamu kalau ada bilang selesai. Iya dong. Justru dia semalam meeting di kantor, tante. Semoga selesai ya setelah ini, tante aku capek gitu. Capek kan mereka harus melanjutkan hidup. Ada banyak hal yang harus mereka lakukan, ya kan? Kalau kayak begini kan jadi kayak diganti. Iya, alhamdulillah. Tadi gelar perkara kita selesai, kita seneng ya. Ada positif sekali. Ya mereka akhirnya judulnya tadi sebenarnya gelar perkara itu memediasi untuk dilakukan. Iya, DNA gitu. Intinya. Bu, pihak Reski sendiri ada yang bisa dengan kemungkinan baiknya, kemungkinan buruk. Siap dong, kan sudah disampaikan oleh Reski dan Citra di press conference itu kan di YouTube. Juga Enko anak Sofa Yuki sudah disampaikan bahwa kalau bahkan di podcast juga sudah disampaikan kalau itu ternyata nanti anaknya identik ya 99% itu anaknya Reski, anak biologisnya, maka Reski akan bertanggung jawab. Apa itu yang menjadi Dan tuntutan dari Citra malah bilang ya rumahnya terbuka lebar, kalau mau main ke rumah boleh segala macam. Bu, selain pengakuan anak, mungkin apa aja sih Bu menjadi tuntutan dari kejaksaan? Pengakuan anak sih. Ini kan terkait bagaimana memperjelas status asal usul seorang anak. Ya, oke. Ibu Ana soal